warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Copy Paste. Jangan lupa di save. Senang sekali hari ini kita kembali menyapa ya. Mahal, gimana kabarnya? Baik, Fazah, gimana kabarnya? Baik juga dong. Iya. Senang sekali hari ini kita kembali menyapa di program kesayangan kita semua. Wow. Ya, seperti biasa di program Copy Copy Paste Paste, ini, ya. kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang keren ya, Mahar ya. Ya kan? Betul. Kalau biasanya kita mendatangkan narasumber dari dalam negeri. Iya. Kalau yang ini episode ini tuh kita spesial impor. Iya. Tapi nanti dulu Fazah. Iya. Nanti dulu Fazah, sebelum kita undang. Kita mau ngingetin dulu. Betul. Teman-teman bisa nonton Nonton apa program ini Betul. di YouTube Web TV Wonosobo setiap hari Senin jam 3 sore, dan kalau di radio Di radio setiap hari Minggu jam 18.30 ya. Dan buat kalian yang juga pengen tahu keasikan kita ya, bisa follow Instagram kita di @pw.kreatif, di official Wonosobo TV, dan juga di @pesona_fm Wonosobo. Jangan lupa juga follow @fazalfia22. Oh enggak ya? Oh iya, kamu punya Instagram. Iya, oke. Oke, spesial host Narasumber yang akan kita undang kali ini. Iya. Dari Wonosobo aja sebenarnya Faza. Iya. Tapi sebenarnya ini asli Wonosobo, tapi punya karir yang sangat luar biasa ya. Dan akhirnya mumpung pulang ke Wonosobo kita hadirkan. Jadi langsung aja kita panggil. Ini dia Pak Musa. Gimana Pak kabarnya nih Pak? Ya, masih dingin juga di sini. Kebetulan hari ini beberapa hari hujan terus ya. Jadi ya, tapi so far so good. Jadi masih bagus. Terima kasih. Oke, tapi gimana? Ada yang dikangenin nggak dari Wonosobo Pak? Pasti. Kalau saya di sana pasti ada rasa kangen, ada rasa pengen pulang. Itu natural, itu alami banget ya. Termasuk makanan, orang-orangnya gokil banget Wonosobo ya. Terusan juga suasananya. Pokoknya semua itu ngangenin. Jadi kalau saya kadang bercanda sama teman-teman, Wonosobo itu kalau ditunggoni orang nyugihi, tapi kalau ditinggal tuh ngangeni. Itu sering saya canda sama teman begitu. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Pak Muso nih, kita mau kenalan dulu ya teman-teman. Jadi Pak Muso ini adalah salah satu warga asli Wonosobo yang keren banget, sekarang menjadi dosen di Eropa, yaitu di Republik Ceko. Nah, mungkin kenalan dulu nih Pak, dari dosen mana dan dosen apa nih sebenarnya Pak Muso, silakan. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama memang saya produk lokal ya dari Wonosobo, saya bukan kelahiran Ceko. Tahun 2020 saya pindah ke sana dan saya mengajar di ini Palacký University. Ini nama universitasnya, udah cukup tua, ini lebih tua dari saya. Tahun 2020 kemudian saya mengajar di sana, itu di namanya Department of Asian Studies. Di sana yang dipelajari itu termasuk sastra dan budaya dari Asia. Salah satunya adalah Jepang, Cina, Vietnam, Korea, dan Indonesia. Saya yang bagian di Indonesianya, saya mengajar sastra, budaya, juga bahasa di sana sejak tahun 2020. Ya, jadi seperti itu. Awal mulanya gimana tuh Pak? Kok bisa sampai Ceko itu gimana? Oh ya, yang pertama pasti karena saya menikah dengan istri saya ya. Istri saya kan orang asli Ceko ya. Jadi saya kami menikah 2019, 2018 menikah. Kemudian setelah itu kami pindah ke Ceko. Sebenarnya saya tidak ada cita-cita atau angan-angan gitu untuk saya mau jadi dosen di sana. Mungkin to be honest, jujur, itu terlalu tinggi lah buat saya, terlalu mengada-ada lah ya. Dan hanya kebetulan aja 1 bulan di sana, terus saya tahu kalau di salah satu universitas, kebetulan itu juga dekat dengan kota tempat saya tinggal, itu hanya sekitar 30 menit pakai kereta api. Kalau saya dengar di sana ada semacam jurusan bahasa Indonesia begitu, ya saya coba apply aja, saya coba mengajukan lamaran aja, dan nggak ribet. Saya cuma buat CV, kemudian siapa saya dan ijazah saya,
kirim via email, setelah beberapa hari ditelepon, ketemu langsung sama atasannya, langsung wawancara, langsung disuruh tes ngajar, langsung udah gitu aja. Nggak ada persyaratan ribet sama sekali, nggak ada. Gak ada tes TOEFL gitu dulu kan? Nggak ada. TOEFL nggak ditanyain, dari universitas mana nggak ditanyain, IPK nggak ditanyain. Harus ke kantor polisi. Ya SKCK. Tidak ada SKCK, tidak ada. Lebih ke cenderung, oke, coba kamu sekarang tes ngajar 3 bulan, nanti ada supervise, nanti ada yang mengawasi kamu. Dari pengawasan itu, we will decide, kami akan memutuskan kamu layak atau enggak. Udah, sesimpel itu aja. Keren Jadi ya, berarti sebenarnya- memang langsung dilihat praktiknya seperti Iya, apa gitu ya. iya lebih cenderung bukan kamu dari mana, tapi kamu bisa apa. Apa Begitu. dilakukan? Tapi ini Pak Muso, mungkin sebelum lebih jauh ya, saya penasaran nih, sebenarnya Pak Muso ini asli Wonosobo daerah mana nih? Kita belum tahu tadi ya, apakah dari Wadas Selatan atau Bentek mana gitu Pak aslinya? Iya, saya sebenarnya kelahiran Mendolo, di terminal Mendolo itu ya, karena ibu saya asli Mendolo, bapak saya asli Garung dari Tegalsari, tapi saya lahir dan besar di Mendolo. Dan sebenarnya saya lahir, masa kecil juga di Mendolo, saya tidak pernah kemana-mana. Ceko sebenarnya katakanlah ini baru pertama kali saya keluar juga. Keren, wow. Ya. Tapi kok bisa jadi dosen kalau di Indonesia kan mungkin harus punya latar belakang pendidikan gitu ya, SPD dan lain sebagainya. Nah kalau Pak Muso sendiri sebenarnya apa Pak? Apakah juga kuliah pendidikan atau gimana? Ya, sebenarnya saya lulusan dari FBS, Fakultas Bahasa dan Sastra Unsik sebenarnya. Itu saya wisuda tahun 2012. Dan jurusan saya memang sastra. Tapi setelah itu saya memang sempat mengajar ya di SMP Takhasus Al-Quran di Kalibeber selama dari 2014 sampai 2019. Kemudian pengalaman interaksi sebelum jadi dosen dengan beberapa teman dari luar negeri saya dapat karena saya pernah jadi tour guide juga di Dieng selama 2 tahun. Dan mungkin di situ juga sampai ketemu dengan istri saya ya. Jadi dan untuk jadi dosen sebenarnya saya belum pengalaman sebenarnya. Ya lebih ke apa sih ya? Kalau saya sudah di Ceko, daripada saya nganggur, kalau mau saya jadi guru bahasa Inggris, orang Ceko ngapain? Masa orang Indonesia jadi guru bahasa Inggris, mendingan ngambil dari Inggrisnya langsung, kan lebih dekat. Dan begitu logikanya. Jadi kalau pas itu ada kesempatan, saya tahu di sana ada Indonesian Studies, oh ini sepertinya pas untuk saya. Kan saya orang asli Indonesia. Iya, benar. Ya, jadi saya pikirnya banyak beberapa pengajar, dosen-dosen juga mereka asli orang Ceko, ada yang dari Jerman juga, ada yang dari Belanda, mereka dosen bahasa Indonesia. Sepinter-pinternya mereka, oh saya orang asli loh. Iya betul. Ya, berarti pede aja. Begitu aja. Lebih ada Indonesia pride aslinya ya Pak Iya. ya. Mulai dari aksennya juga mungkin mereka lebih mengenal ternyata bahasa-bahasa Indonesia tuh aksen aslinya kayak gini langsung dari Pak Muso gitu. Betul, aksen. Dan juga ada mungkin kan beberapa kata yang mereka nggak mengerti seperti slang Indonesia, bahasa gaul kan mereka nggak paham. Gokil itu apa? Itu mereka bingung, walaupun mereka udah doktor juga kadang masih bingung. Apalagi kan kita bahasanya selalu berkembang tiap tahun kan. Apalagi dengan masuknya sosmed dan lain-lain, bahasa di sosmed mereka bingung. WK itu apa ya? Ini pada nggak tahu. CK itu apa? Itu pada nggak tahu. Jadi begitu. Tapi banyak ya Pak peminatnya di Ceko itu yang mau belajar bahasa Indonesia. Iya, dari kelas yang memang reguler, katakanlah memang mereka itu memang fokus belajar bahasa Indonesia, itu antara sekitar satu kelas itu antara 10 sampai 15 mahasiswa. Jadi di sana mahasiswanya nggak begitu banyak ya. Memang karena mungkin aturan pemerintah, jadi nggak boleh terlalu banyak karena memang harus benar-benar fokus untuk mengajar. Jadi sedikit tapi merata semua ilmunya. Tapi yang kelas yang lain itu kelas campuran, jadi ada yang dari jurusan lain ikut ingin belajar juga satu semester, itu banyak sekitar kemarin itu sekitar 25 mahasiswa dalam satu kelas. Dan uniknya itu bukan hanya mahasiswa Ceko loh. Itu ada yang dari Rusia, ada yang dari Ukraina, ada yang dari Italia, ada yang dari Cina juga ada, Jepang juga ada, masuk nyampur semua satu kelas dan mereka belajar bahasa Indonesia di situ. Keren banget. Ternyata ini Banyak ya peminatnya ya. Betul. Belajar bahasa Indonesia. Itu alasannya biasanya kenapa tuh Pak? Kenapa mereka pengen belajar bahasa Indonesia tuh kenapa ada?
Ya, alasan yang paling klasik, paling umum karena mereka pengen poin. Karena kalau kuliah kan harus ada kredit poin, harus ada nilai kan. Itu alasan yang paling jujur ya. Tapi kalau yang alasan yang memang mereka mau fokus, benar-benar fokus, mereka tertarik dengan budaya kita. Budaya itu alasan yang paling utama sama pariwisata. Betul. Ya, memang. Jadi kalau anehnya saya tanya mahasiswa, kamu apa yang kamu tahu? What do you know about Indonesia? Mereka bilangnya, Bali. Bali ya. Iya, Bali ya. Dan bahkan ada yang separah gini, Bali itu Indonesia ya. Negara Bali gitu ya. Mereka taunya. kira Bali itu negara sendiri. No, Bali is Indonesia also. Jadi, oh saya baru tahu. Jadi setelah itu jadi mereka pengen belajar lagi, tahu banyak tentang Indonesia dan lain-lain. Jadi begitu. Iya betul. Apalagi sekarang kan media sosial sangat berpengaruh ya Pak ya, dan Indonesia menjadi salah satu yang menduduki tertinggi karena netizen Indonesia kan sangat luar biasa ya perihal promosi gitu. Tapi kalau melihat dunia perkuliahan Pak Musso dengan dulu pernah berkuliah terus kemudian sekarang menjadi dosen di Ceko gitu kan, vibes-nya Eropa gitu. Ada perbedaan yang signifikan nggak Pak pembelajaran kuliah di Indonesia dan juga di Ceko sana Pak? Oke. Dari sistemnya dulu ya. Sistemnya menurut saya beda banget karena yang pertama dari pengalaman pribadi saya di Ceko ya selama jadi dosen. Itu kami sebagai mahasiswa itu bebas memilih mata kuliah kami sendiri sesuai dengan apa yang mau kami tulis di tesis. Jadi misalnya di tesis Mbak Faza mau menulis tentang pariwisata begitu ya. Jadi kelas-kelas yang mau diambil bisa pilih sendiri. Wah ini penting untuk tesis saya, ini nggak penting, saya skip aja. Jadi mereka pilih sendiri semuanya. Kemudian lebih mandiri kayaknya. Saya terbiasa dengan mahasiswa, besok kita akan belajar topik ini buku yang referensi untuk kalian harus pelajari, minggu depan kita berdiskusi tentang topik ini. Begitu kelas dimulai, itu saya sudah diberondong ribuan pertanyaan. Itu jadi memang saya harus belajar lagi juga di sana ya sebelum masuk ke kelas, kalau enggak nanti saya mempermalukan diri saya sendiri kalau tidak. Dan memang mahasiswa sana terkenal sangat kritis sekali dan sangat disiplin luar biasa. Yang satu yang paling saya suka itu, misalnya kelas kita mulai jam 9 pagi ya, mereka jam 8.45 itu semua sudah ada di kelas. Semua itu. Jadi kalau saya ke kelasnya sebelum jam itu, saya sudah dianggap telat. Kita udah duluan begitu. Saya ya mereka nggak masalah, tapi saya yang malu sendiri sebenarnya. Jadi saya gimana caranya harus lebih awal dari mereka. Jadi saya 20 menit sudah di kelas. Hampir nggak ada mahasiswa telat. Nggak ada mahasiswa telat. Ya, Pak, ya? Waktu ya kalau di sana. Kesadarannya itu memang sudah terbentuk ya. Dari pertama mereka masuk kelas, dari pas di kelas juga nggak ada yang berani pegang HP, nggak ada sama sekali. Benar-benar fokus di pelajaran itu. Bahkan selesai jam pelajaran pun, kita selesai jam 10.30 gitu ya. Saya molor 5 menit udah Pak, udah over, it's over. Udah over. Jadi begitu, mulai jam segini harus selesai jam segini. Jadi memang time manajemennya itu harus benar-benar diatur. Disiplin waktunya luar biasa ya Pak ya. Iya. Kedisiplinannya itu saya acungi jempol deh kalau untuk mahasiswa ini sana. pantas tadi Pak Musso sampai sini juga jam 9 kurang 15 tuh udah sampai sini loh guys. Keren banget ya. Ini membawa habit yang positif dari Ceko dibawa ke Indonesia gitu ya. Ya coba untuk ya menunjukkan kalau saya juga di Ceko seperti itu. Lebih ke kebiasaan aja sih sebenarnya. Jadi kebiasaan ya Pak. Tapi Jadi kebiasaan. kalau di sana ada culture shock gitu. Culture. Banyak ya, banyak sekali culture shock. Misalnya dalam hal apa sosial ya. Iya. Dalam hal sosial misalnya orang Ceko itu kalau bertemu itu tidak seperti kita, misalnya cukup salaman gitu ya. Salaman itu sudah. Kalau sana salaman itu sangat formal sekali. Kalau ketemu presiden, ketemu menteri itu baru mungkin salaman. Tapi kalau yang untuk antar teman itu nggak salaman. Kita pelukan, cipika-cipiki, entah itu laki-laki atau perempuan. Saya kan nggak biasa begitu. Ya, saya nggak biasa. Misalnya saya ketemu Mbak Faza tiba-tiba peluk, terus cipika-cipiki itu aneh untuk saya itu aneh. Tapi orang sana memang seperti itu. Jadi mau nggak mau jadi
ya oke lah, jadi saya biasakan. ya jadinya. Saya biasakan itu misalnya. Terus kemudian apalagi ya? Kalau dari sisi makanan Pak, segi makanan. Oh oke, makanan saya 5 tahun di sana ya sudah ya. Alhamdulillah untuk makanan sudah 5 tahun loh ya, masih nggak suka. Kenapa Pak? Gak ada micin kan? Gimana? Kurang manis, kurang pedas atau bagaimana? Rasanya kurang pas dengan lidah orang Jawa mungkin ya. Oke. Gitu-gitu aja, hambar, asin-asin aja, terus manis aja, nggak ada rasa campur-campur gimana gitu, nggak. Apalagi makanan utama di sana kan keju, sama kentang, nggak ada nasi, roti ya ada. Jadi gimana sih rasanya coba? Kalian sarapan pagi ya, orang sana itu sarapan pagi itu roti, dikasih mentega, sama keju, kadang telur. Terus udah itu aja sarapan paginya. Wah, ini kalau di Wonosobo belum makan itu Pak, gimana nasi? Saya awal-awal di sana coba gaya-gayaan lah saya kan orang sini ya, saya kan mau melokal gitu ya. Saya makan seperti mereka tuh, roti. Sarapan saya biasa sebelum ke kampus itu berarti sarapan jam 8 pagi. Sampai kampus jam 10 pagi sudah lapar lagi saya. Jadi setelah itu saya bertobat. Saya tidak mau sarapan orang seperti orang sana. Saya makan nasi. Ya. Kembali ke habit sarapan, makan siang, makan malam selalu nasi. Oke. Tapi dari 2020 ya Pak Muso pindah ke sana berarti kurang lebih sudah 5 tahun nih. Nah, ini statusnya apakah sudah menjadi warga negara Ceko atau KTP-nya masih cinta Indonesia nih Pak? Oh ya, ini menarik juga, pertanyaan yang menarik. Sebenarnya saya ada kesempatan untuk jadi warga negara Ceko permanen gitu. Saya ada kesempatan karena pertama alasan keluarga kan, istri saya orang Ceko, saya juga tinggal di sana udah lama. Tapi saya yang tidak mau. Saya yang tidak mau karena apa ya, ini alasan yang cukup emosional ya, karena saya lahir di Indonesia, saya mau meninggal juga di Indonesia nanti. Jadi saya dari sini saya nanti pulang ke sini. Jadi walaupun memang ada kesempatan itu, tapi saya enggak, saya mau jadi WNI saja. Wih, keren banget. Ya, tapi ada yang bagus. Belum selesai, ada yang bagus. Bagusnya sekarang saya punya KTP, itu saya perpanjang, bukan saya semacam izin tinggal gitu ya, tapi bentuknya sudah seperti KTP. Itu saya perpanjang sekarang setiap 10 tahun sekali. Dan setelah ini saya bisa mengajukan izin tinggal untuk seumur hidup. Jadi nggak perlu izin tinggal lagi. Jadi saya masih WNI, tapi saya bisa punya izin tinggal untuk seumur hidup. Wih, keren. Itu karena alasan keluarga dan alasan pekerjaan Di saya. sana memang tidak terlalu meribetkan soal status kenegaraan juga ya Pak ya. Maksudnya nggak harus yang punya secara legalitas harus formal tinggal di sana ya, warga negaranya sana itu enggak ya. Ya, I have to say, saya harus ngomong itu tergantung dengan alasan tinggalnya juga. Kalau saya kan alasan tinggalnya jelas karena alasan keluarga. Yang kedua karena saya mengajar di universitas gitu, jadi jelas di sini mau ngapain itu jelas. Yang jadi masalah kan kalau mereka itu imigran yang nggak jelas mau ngapain. Kalau sekarang kan lagi banyak imigran dari Ukraina, itu banyak sekali ya. Mereka di sana juga nggak tahu karena perang terus ngungsi ke Ceko, nggak tahu mau ngapain, kadang kerja kadang enggak. Dan pemerintah walaupun imigran itu nggak kerja, pemerintah juga ngasih bantuan keuangan sama makanan dan lain-lain. Jadi yang khusus untuk mereka ini mungkin lebih tegas ya. Oke, kamu saya kasih izin tinggal 1 tahun. Kalau nggak di sini nggak ngapa-ngapain, cuma bebani negara ya nanti dikeluarin lagi mungkin. Tapi kalau izin tinggalnya jelas, itu nggak ribet sama sekali kok orang Ceko itu. Keren ya, berarti Pak Muso bisa bolak-balik Indonesia, Eropa sesuka hati atau gimana nih Pak? Ya sesuka hati bisa, tapi nggak bisa sesuka dompet. Nah itu berapa bulan atau berapa tahun sekali itu Pak kalau balik ke Indonesia? Ya, saya dengan keluarga saya, dengan istri saya memang punya program kalau kayak Indonesia itu setiap 2 tahun sekali. Jadi tahun yang pertama biasanya karena kami traveler, kami suka traveling kemana-mana, kita orangnya nggak bisa diem di rumah itu sama sekali. Kalau diem pusing saya. Jadi sombong dikit nggak apa-apa ya. Jadi tiap tahun pertama kami biasa jalan-jalan keliling Eropa. Ini baru berapa bulan? Bulan April kami ke Turki,
Kemudian setelah itu bulan Mei kami ke Slovenia. Jadi 1 tahun pertama ke keliling Eropa aja. Yang pertama karena memang lebih dekat dan otomatis lebih dekat kan biayanya nggak terlalu mahal kan. Betul. Nah, tahun kedua baru kita eksplor ke Indonesia. Sekaligus saya ingin kangen rumah, kangen keluarga dan lain-lain. Kita juga jalan-jalan keliling Indonesia untuk tahun yang kedua. Dan untuk alasan keuangan juga sebenarnya kan nabung dulu. Betul. Biayanya lumayan loh. Itu. Tapi memang ini ya Pak, pulang ke Indonesia itu menjadi hal yang program keluarga gitu yang memang sudah disepakati juga bersama istri gitu ya? Ya. Untuk ke Indonesia memang kita musyawarah kan, kita musyawarah, kita setiap tahun 2 tahun sekali kita pulang ke Indonesia. Pertama karena saya pasti kangen Indonesia. Yang kedua kan kami punya anak juga kan, dia cowok 5 tahun sekarang usianya. Saya juga mau biar dia nggak hilang Indonesianya. Ini loh, kamu itu juga berasal dari sini. Kamu punya keluarga di sini juga. Kamu punya budaya yang seperti ini juga. Jadi dia nggak lost Indonesianya. Betul. Kan banyak kalau di Ceko sendiri anak-anak yang campuran gitu, mereka benar-benar lost Indonesianya itu hilang. Walaupun mukanya kayak Indonesia begitu, tapi mereka udah nggak bisa bahasa Indonesia, nggak ngerti budaya Indonesia sama sekali. Dan saya pengennya jangan. Betul, berarti biar tetap ada ngapak pride-nya. Iya, Masih nyong-nyongnya nggak hilang gitu. Tapi Pak, selama 5 tahun di Ceko nih, apa pengalaman yang paling unik mungkin selama tinggal di sana, pengalaman pribadi? Mungkin bisa di kampus atau juga pengalaman di luar kampus gitu Pak? Oke. Yang pertama pasti pengalaman karena saya lahir dan besar di sini dengan situasi hanya cuma 2 musim ya kalau di sini, musim hujan, musim panas begitu. Kalau di sana kan kita punya 4 musim ya, jadi setiap 3 tahun itu ganti terus. Kalau musim panas bisa panas banget, bisa sampai 35, bisa sampai 40 derajat, itu panas banget kayak di Semarang atau Pekalongan gitu. Panasnya luar biasa. Dan panasnya itu nggak kayak di Wonosobo, musim panas itu kering. Jadi di sini sakit kalau pas itu karena kering kan ya. Terus itu kemudian setelah 3 bulan itu pindah ke musim semi. Jadi enak kalau musim semi itu kayak Wonosobo. Jadi saya merasa I'm homecoming gitu. Saya di rumah jadi enak. Tapi kalau setelah 3 bulan musim dingin itu yang masih ekstrim untuk saya. Bayangin aja kalian keluar jalan-jalan di suhu -10, -18. Yes, semua itu beku di sana di luar, termasuk danau itu beku. Danau itu kalau pas musim dingin bisa buat itu seluncur itu padahal danau seperti menjer. Menjer dalam di bawahnya, kalau nyemplung ya mati pasti ya. Itu beku jadi bisa buat jalan-jalan kalau musim dingin. Apartemen kami juga di depan ada sungai besar banget kayak Sungai Serayu itu, tapi lebih besar, lebih lebar. Itu kalau musim dingin juga kami biasa jalan-jalan di situ di atas sungai. Ada ikan di bawah itu biasa di situ. itu ya. Tapi karena saya lebih biasa tinggal di sini dengan yang hangat, kalau pas musim dingin itu yang berat untuk saya karena dingin dan masih masuk angin juga. Masih masuk angin. Tapi kerokan nggak Pak? Kerokan nggak? Iya, itu wajib itu. Saya bawa minyak itu dari sini. Kemudian istri saya yang ngajari saya untuk kerokan ya, saya pasti kerokan juga. Karena di Ceko nggak ada obat masuk angin. Nggak ada angin. Malah disebut. Nggak ada di sana masuk angin itu nggak ada orang yang kenal masuk angin itu apa gitu, nggak ada yang kenal. Flu di sana ya. Menyebutnya secara general, secara umum aja kali ya, mungkin itu flu gitu aja. Tapi asik loh, bayangin coba ya Kali Serayu itu beku atau menjer beku itu sesuatu yang kalau buat kita ya karena kita cuma 2 musim gitu, mungkin di sana waktu pertama kali lihat kayak amazing gitu ya Pak ya. Pasti, apalagi kalau pas musim salju kan salju ya. Pas pertama kali lihat salju, wah seperti di surga. Wah, senang sekali nih. Gimana sih rasanya lihat salju pertama kali gitu ya, turun itu seneng banget. Tuh setelah beberapa tahun kapok saya. Udah, I don't want more. Saya nggak mau lagi, udah musim dingin udah gitu. Jadi asiknya sebenarnya cuma pas pertama itu aja. Jadi kalau kalian liburan ke Eropa pasti asik lah lihat. Tapi kalau tinggal di sana bertahun-tahun udah nggak asik lagi itu. Udah
dingin banget kan. Dingin, Jadi ya. mau kemana-mana nggak bisa, mau jalan-jalan juga nggak bisa. Keluar juga saya harus pakai pakaian yang benar-benar double. Paling nggak berapa double? 3 sama jaket musim dingin itu 4. Itu double-nya itu 4. Oke. Kalau nggak kan masuk angin ya. Iya, Jadi, betul. itu Kerokan lagi ya. kerokan lagi. Jadi milih Ceko apa Indonesia nih Pak kalau kayak gitu Pak? Nah, ini. Ini tergantung apa reason ya, apa reason behind it di belakang itu apa. Kalau kenyamanan, Wonosobo itu paling nyaman. Ya, kenyamanan. Tapi kalau keuangan, jawab sendiri aja. Ya memang hidup di Wonosobo itu tidak bisa memberikan kekayaan memang ya. Ya memang kalau seperti yang saya bilang tadi, hidup di Wonosobo memang nyaman. Memberikan kita kenyamanan. Tapi kalau untuk kekayaan kamu cari di tempat yang Iya, itu ya yang cita-citanya kaya mending Ke Ceko aja. itu. Tapi terakhir Pak, sebelum kita ke segmen selanjutnya ya teman-teman juga ini apa nih pesan harapan atau mungkin peluang yang bisa didapatkan oleh pemuda-pemudi Wonosobo ketika Bapak sudah mendapat pengalaman di Ceko tuh gimana Pak? Oke, kalau boleh saya kasih saran gitu ya untuk teman-teman yang generasi muda di Wonosobo itu, ayo kalian kalau bisa gimana pun caranya keluarlah dari Wonosobo. Pertama memang peluang di sana banyak, yang kedua minimal bisa membuka pikiran kalian. Jadi nggak stuck di sini aja, jadi lebih kreatif sebenarnya. Kan karena bisa belajar banyak dari luar kan ya. Kalau di Wonosobo ya udah gitu-gitu aja. Terkait kalau misalnya caranya gimana Pak? Ya saya sendiri kadang bingung kalau harus mengasih caranya gimana. Karena bagi saya tiap orang itu pasti punya caranya sendiri-sendiri dan waktunya sendiri-sendiri. Tiap bunga itu akan mekar dengan gaya dan waktunya sendiri-sendiri. Cara saya yang kalau dilakukan sama Mbak Fasa sama Mbak Mahar, kadang nggak bisa karena kalian kan sudah punya takdir sendiri-sendiri. Iya. Jadi caranya ya kalian cari sendiri jalannya. Kan banyak sekarang di sosial media atau di internet kan gimana caranya kan banyak untuk peluang itu. Tapi sebisa mungkin ayolah keluar. Bener, keluar. Kalau kalian keluar, kamu akan setelah kembali ke Wonosobo, kamu akan jadi orang yang berbeda. Itu pasti. Itu pasti. Kata hari ini bunga akan mekar dengan di waktu dan tempat sendiri-sendiri. Pak Muso. Wih, quote of the day hari ini. Oke, selanjutnya kita mau apa nih Mahar? Ada fun fact ya kita ya habis ini ya teman-teman boleh ditampilkan. Nah, ini beberapa fun fact dari Pak Muso. Yang pertama, apa nih Mahar? Bisa baca nggak? Dapat bisa dong. Oh, maksudnya dari situ kelihatan ya? Fun fact yang pertama, dapat istri orang Ceko bertemu di Dieng. Wah, Emang betul emang Pak? iya. Ketemunya di dia? Iya sih tadi udah di spill dikit. Ya, sedikit ya karena saya sempat jadi tour guide di Dieng selama 2 tahun. Oke. Dan kebetulan waktu itu istri saya dia bukan mahasiswa tapi dia semacam volunteer jadi relawan di Semarang. Dia mengajar selama 3 bulan. Selama volunteering program itu dia jalan-jalan ke Dieng. Nah, di sini baru ketemu saya. Setelah itu kita punya hubungan teman maksudnya ya. Saya nggak berani untuk yang lebih apa gitu. Saya sadar diri lah ya. Jadi ganteng juga enggak, kayak apa lagi gitu. Jadi ya udah jalani aja. Setelah itu kenal, kita tetap komunikasi selama berapa tahun ya. Berarti 2015 kita ketemu, 2018 kita menikah. Lama juga ya Pak ya? Ya, jadi LDR-nya cukup Harum. lama. Meyakinkannya dia itu cara gombalinnya itu 3 tahun gitu. Ya. Ada tips dan trik gombalan ke istri nggak? Kalau gombalan saya bukan ahlinya, saya nggak romantis sama sekali. Oh gitu. Oh, kenal sama dia terus temenan ngajak nikah aja langsung, yuk kita nikah aja ya udah itu aja. Oh gitu. Tapi orang sana ya, orang luar gitu ya, orang luar, orang barat itu mereka ya pasti semua wanita suka digombalin pasti. Tapi biasanya mereka itu lebih cenderung ke gimana sih kamu memperlakukan saya? Kamu perhatiannya gimana? Kamu keseriusannya gimana? Ya. Jadi istri saya itu mengamati saya selama bertahun-tahun gimana konsisten nggak sayanya. Kalau awal saya bilang I love you gitu, terus cuma itu aja enggak.
cara membuktikan I love you-nya itu gimana? Termasuk perhatiannya itu gimana, terus telepon tiap hari enggak, nanyain kabar. Dari hal yang kecil itu sebenarnya. Saya nggak pernah gombal atau enggak, jadi dia mengamati itu dari situ. Wih, itu salah satu tips dan trik ya buat teman-teman di luar sana yang pengen dapat istri atau suami dari luar negeri ya. besok Pak Musa buka Iya, Kelas khusus ya. Kelas khusus. gombal. Tapi istrinya bisa bahasa Inggris Pak atau pakai bahasa Ceko? Ceko itu pakai bahasa apa Pak kalau Ya. di sana? Kalau Ceko itu punya bahasa sendiri mereka. Bahasanya Ceko, bahasa Ceko, dan itu sulit. 5 tahun saya di sana, saya baru bisa berapa persen aja. Kemudian karena bahasa Ceko saya kurang bagus, jadi saya komunikasi dengan istri pakai bahasa Inggris. Jadi setiap hari. Di kampus. Di kampus saya dengan mahasiswa, dengan teman-teman dosen juga pakai bahasa Inggris juga. Karena kalau di kampus lebih mudah, karena hampir semua orang itu bisa bahasa Inggris di kampus ya. Mahasiswa itu bisa bahasa Inggris semua, bahkan lebih bagus dari saya. Mahasiswa Ceko itu. Kemudian dengan teman-teman dosen juga bahasa Inggris, karena dosen kan nggak hanya dari Ceko ya, ada dari negara lain juga, ada dari Italia, Jerman, dari Inggris, Amerika, itu kan nyampur di situ semua. Jadi kita lebih nyaman kalau pakai bahasa Inggris. Ya, dan ya yang saya katakan tadi, bahasa Ceko itu Susah sih. daripada bahasa Inggris lebih susah. Kalau anaknya Pak Musa kan sudah 5 tahun, pakai bahasa apa sehari-hari dan bisa bahasa Wonosobo? Ya, oke. Itu setiap orang pasti tanya itu ya. Penasaran? Kalau anak saya, dia pakai bahasa Inggris kalau dengan saya. Oke. Itu secara otomatis. Kalau dengan istri saya, dengan keluarga di Ceko, dia pakai bahasa Ceko. Wow. Dia jadi bahasanya udah otomatis udah 2, bahasa Inggris sama bahasa Ceko. Tapi ya karena dia bilingual ya, kalau dibanding dengan anak-anak yang asli Ceko ya kosakatanya lebih kurang karena dia kan belajarnya 2 kali. Iya. Tapi ya itu that's okay lah, that's okay. Tantangannya. Ya. Iya. Kalau bahasa Indonesia belum dia, belum. Karena anak saya itu dia tidak bicara sama sekali selama 3 tahun. Dari usia 1 sampai 3 tahun dia nggak bicara sama sekali. Baru setelah 3 tahun dia mulai bicara. Jadi saya pikir, saya dan istri ya, kami pikir bahasa Indonesia nanti aja dulu, nanti fokus ke bahasa bahasa Ceko sama bahasa Inggris, nanti bahasa tambahan bahasa Indonesia atau bahasa Wonosobo itu nanti kalau misalnya sudah usia 8. Iya, betul. Gitu. Nah, di Wonosobo bicara sama neneknya gimana, Pak? Putuku gitu. Gimana nih neneknya? Ya. Iya kan, karena nenek kan biasanya sayang banget sama cucu, apalagi cucunya di luar gitu kan. Yang kasihan itu bapak saya sebenarnya, Oke. karena dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, Iya. dan anak saya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Betul itu. Bertemu dengan bahasa isyarat aja. Dengan bahasa isyarat. Oke. Kalau dengan istri saya, karena istri saya sudah sedikit bisa bahasa Indonesia, jadi ya sedikit bisa komunikasi. Ya. Tapi kalau dengan anak saya masih pakai bahasa isyarat. Oke. Dinamika ya Pak, keren banget nih. Oke, kita menuju ke fun fact yang kedua. Pak Muso, selain dosen juga pemain bola profesional. Oke. Jadi saya garis bawahi dulu profesional ya. Kalau profesional itu bukan berarti saya semacam Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Enggak. Tapi karena sistemnya di Ceko dengan Indonesia beda, Mbak. Jadi saya main bola mewakili satu klub, tapi klub lokal milik satu desa gitu. Tapi kalau di sana itu semuanya itu terdaftar resmi di semacam PSSI. Jadi kalau kalian klik nama saya di Google, Musohib begitu, pasti muncul nama saya dengan klub saya di situ. Karena itu memang sudah di bawah naungan PSSI-nya Ceko. Jadi saya resmi, nama main bolanya resmi. Keren ya. Walaupun main antar kampung begitu, Tarkam nih. tapi yang paling rendah gitu antar kampung gitu ya. Tapi itu resmi. Jadi di bawah PSSI diawasi juga, dikasih dana juga dari untuk perbaikan lapangannya, untuk latihannya juga, bahkan kami punya pelatihnya itu dibayar. Serius ya berarti ini main
bolanya ya. Ya makanya saya profesional itu karena memang seprofesional itu padahal itu adalah kampung. Jadi kami bertanding misalnya hari ini misalnya klubnya dari Kalibeban gitu ya, tanding ke Wonosobo, di sana juga wasitnya itu resmi dari FIFA gitu, wasitnya resmi. FIFA coy. Kemudian dicatat juga nanti skornya gimana, yang nyetak gol siapa, dan itu semua itu selalu. Dan setiap musim semacam ada audit juga, oke uangnya kemana, digunakan untuk apa, pemain baru yang masuk siapa, pemain yang keluar siapa gitu. Pemain seperti saya juga sebenarnya dapat gaji juga. Saya gajinya mahal loh dari pemain bola kan Seneng ya. walaupun jarang main. Tapi tetap Tetap gaji. tapi ya mohon maaf gajinya nggak pernah saya ambil, itu untuk kepentingan klub saja lah. Oke. Kan untuk perbaikan stadion dan lain. Stadionnya itu bagus banget di sana itu karena ada dana dari pemerintah ya mungkin ya. Jadi di ruang ganti itu standar FIFA bener. Ruang ganti seperti ruang luas, ada seragam sudah di tembok-tembok masing-masing. Kemudian juga ada kamar mandi hangat juga, ada untuk pijat juga. Itu sudah Mewah ya. Asik banget. padahal Iya, kampung aja seserius itu ya, Pak. iya. Coba bayangin Lipak FC, ya kan? Ketemu Lipak FC, tapi wasitnya FIFA loh cuy. Ya kan? bayangnya begitu, bayangnya. Dan pemainnya nggak pemain dari sini, teman-teman saya ada yang dari Syria juga, dari Nigeria juga, dan lain-lain. Klub kampung. Keren ya. Berarti merasakan gimana Iya. versi Tingkat kampung. tingkat kampung. Ya. Iya kan Pak? Ya, Fasilitasnya, Ya. lapangannya. sempat terkenal juga kan kalau di kampung. Itu yang dari Indonesia karena satu-satunya ya. Yang paling hitam sendiri itu kan gitu. Yang paling pendek. Teman-teman saya tinggi-tinggi 2 meter 180. Saya paling segini mereka. Biasanya Bener-bener. jadi apa tuh? Jadi apa, Jadi Pak? kiper atau jadi apa nih? Pak? Saya selalu dipasang jadi pencetak gol di sana. Oh, mungkin karena kecil jadi nggak kelihatan gitu Pak atau gimana? Kan kecil ya, bisa Ya. Tapi kalau udah sampai bola atas, astagfirullah. Pas Nyampe ya. Ya. Baru sadar yang paling jadi Wih, keren ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu faktor kenapa banyak atlet profesional sepak bola itu berasal dari Eropa dan lain sebagainya gitu. Karena dari sisi terkecil aja kampung sudah begitu prepare ya. Iya, sistemnya beda ya. Memang untuk mencari bibit itu memang sudah disupport dari mereka benar-benar usia dini. Kemudian juga ada dana juga untuk itu, dan dananya nyampe ke mereka. Itu benar-benar di Nyampe. Keren. Nyampe. Nyampe. Yang paling penting itu dananya nyampe. ada kata yang aneh dengan ini. Enggak, Pak. Kita lanjut aja. Apa ini? Next, fun fact Fun fact selanjutnya. Oh, selanjutnya ini panas ya? Oke. selalu berbahaya ya. Aduh. Oke, fun fact selanjutnya suka traveling keliling dunia. Ini Nah, tadi ini tadi sudah sedikit sedikit dibahas. tapi diulang lagi boleh? Kemana aja, Pak? Diceritain lagi ya kemana aja gitu Pak. Boleh dong. Karena memang kita bertemu juga dari proses traveling. Oh juga, iya, kan. betul. Saya kan juga suka traveling. Ya. Jadi setelah itu kita menikah, kita punya kesepakatan. Kita jangan berhenti traveling lah. Kita lanjut aja jadi hiburan untuk kita sebenarnya. Hiburan. Kan orang sana kalau kerja kan capek ya, 1 tahun itu capek pasti kerja. Kalian juga capek pasti kerja kan. Jadi gimana caranya selalu fresh itu ya traveling. Maksud saya kalau kerja menghadapin mahasiswa setiap hari kan capek juga secara fisik, psikologinya juga capek. Jadi kita traveling. Kemarin ke Turki sama Slovenia, tahun lalu kita sempat ke Mesir juga, di sana ke Mesir, terusan kemarin sempat ke Italia juga, ke Venezia, ke Kroasia. Dan memang kalau orang di sana itu sistemnya memang diprogram untuk traveling sebenarnya. Ini Kan kalau musim panas antara bulan Juli Agustus itu nggak ada orang kerja sama sekali. Oh gitu. Memang libur musim panas. Memang waktunya mereka untuk keluar dari itu, untuk apa ya, me time kalau kita kali ya, berbahagia untuk gitu ya. Hari rayanya mereka mungkin gitu ya, Iya. Pak ya. Jadi kalau yang suka traveling keluar, mereka semua keluar. Jadi jangan kaget tuh kalau bulan-bulan
Juli Agustus sering lihat bule di sini di Bali, mereka ngumpulnya di bulan karena di negara mereka itu memang waktu itu memang diliburkan, katakanlah dari kerja memang jatahnya mereka ada. Wow. Dan bagusnya itu walaupun mereka libur, mereka tetap dapat gaji. Jadi kok lagi? Enggak apa-apa. Batuk. Iya. Ya misalnya saya ya, kalau ini kan libur juga ya, Iya. tapi tetap fair mereka walaupun saya libur, mereka mengizinkan saya keluar untuk jalan-jalan dan gaji juga nggak ada potongan sama sekali. Jadi penuh. Jadi mereka yang liburan di sini biasanya juga gajinya Masuk. masuk. Iya. Jadi sistemnya memang sudah Betul. manusiawi. Semanusiawi itu. Berarti kalau di sana balance ya, Pak? Work life. Iya, kalau secara ekonomi balance sekali ya. Kalau mereka waktunya kerja, waktu liburan dan finansialnya juga balance ya, konsisten, nggak jomplang gitu ya. Itu secara ekonomi. Oh iya, iya. Ya jomplang itu maksudnya apa ya? Nggak imbang gitu ya. Kayak gimana gitu ya, nggak asing. Kan kalau saya di Indonesia, saya juga suatu hari saya akan traveling, tapi dompet tidak mendukung. Itu yang jomplang itu seperti itu. Kalau di sana kan traveling waktunya ada, uangnya juga ada, cuma kemauan aja sebenarnya. Udah keluar. Gas. Oke. Uangnya nggak ada. Betul. Uang ada tapi besoknya udah nggak bisa makan ya. Aduh, bingung lagi. Oke, next masih ada? Oke, terakhir. Jadi itu dia ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Muso dong. Keren ya. Banyak hal bahagia yang dibagikan sama Pak Muso hari ini ya. Ceko? Iya, ayo gas. Itu dia di segmen pertama, Pak. Kita mau lanjut ke segmen kedua. Ada segmen Wi-Fi area. Bagi password. Bro. Balik lagi di segmen yang kedua, ini ada wifi area. Jadi nanti di sini kita akan menampilkan beberapa video yang akan ditanggapi oleh Pak Mus. Iya. Gitu Pak. Udah siap? Fakta negara Ceko. 1. Negara di Eropa Tengah yang tidak memiliki pantai atau disebut landlocked, berbatasan dengan negara Jerman, Polandia, Austria, dan Slovakia ini berukuran seluas provinsi Kalimantan Utara. Karena wilayahnya terkurung daratan, berwisata ke pantai merupakan hal yang paling mengesankan bagi rakyatnya. Gak heran kalau banyak turis dari Ceko ini berlibur ke Bali loh. Dan saking perhatian pemerintahnya, maka dibuatlah pantai buatan di danau-danau agar masyarakatnya nggak perlu buat summer times ke pantai luar negeri. 2. Negara ini dulunya diduduki oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua dan akhirnya bebas dengan bantuan Uni Soviet di tahun 1945. Sejak saat itu, negara yang dulunya bagian dari Cekoslovakia ini menjadi negara komunis. Dan akhirnya saat Uni Soviet runtuh di tahun 1993, negara Cekoslovakia ini juga pecah menjadi negara Ceko. Menarik yang pertama ya, fakta negara Ceko ternyata nggak ada lautan. Iya, Itu betul, landlocked. Pak? Landlocked. Iya, karena posisinya kan di tengah-tengah pulau ya. Jadi kalau kita mau ke pantai, ya kita harus keluar dari Ceko. Kemarin kami ke pantai itu kami harus ke Kroasia. Itu yang paling dekat, mungkin paling, ya nggak paling dekat sih, mungkin paling bagus ya. Dan bisa berenang juga di Kroasia karena lautnya kan hangat. Kalau kita di Rusia sebenarnya ada pantai, di Polandia juga sebenarnya ada pantai, tapi nggak bisa buat berenang. Karena itu airnya selalu dingin. Dingin, nggak bisa untuk berenang. Jadi kalau ke pantai kami harus ke Kroasia. Ya. Jaraknya berapa ini Pak? Berapa hari atau berapa jam? Kemarin kita ke Kroasia pakai mobil ya, itu sekitar hampir 8 jam pakai mobil. Tapi kami berhenti di Slovenia, tidur 1 malam, kemudian kita lanjut lagi. Dan memang benar apa yang di video itu, yang ada di video tadi, karena kan ada orang yang suka traveling, kadang ada juga yang nggak suka kan. Tapi mereka pengen ke pantai, jadi mereka buat danau buatan. Danau buatannya itu dimirip-miripin pantai, jadi kayak dikasih pasir di situ juga, kemudian dikasih beberapa wahana kayak banana boat atau semacamnya itu, jadi
Terus ada apa namanya kursi yang di pantai-pantai begitu. Jadi vibes-nya udah pantai banget. Padahal itu danau. Dan bisa buat buatan. berenang dan lain sebagainya. Tapi nggak asin ya karena itu danau. Iya. Tapi asik loh ya, danau buatan. Coba Wonosobo bikinlah pantai buatan. Enggak, terlalu deket ya. Iya. Ngapain Wonosobo kan ke pantai deket. Iya, cuma betul. berapa jam. 1,5 jam. Dan danaunya beda dari sini, Mbak. Oh, gimana, Pak? Ya, misalnya kalau di Menjer itu jujur saya mau berenang aja takut. Iya. Ya. Takut dalam, takut di dalam ada ikan apa Takut ya. kliniknya sih, Pak. Kliniknya juga kan. Nanti ditarik apa dari dalam. Itu Pak Musa tahu juga. Tahu kan saya belajar tentang itu juga. Kemudian kalau di sana pantainya nggak dalam, jadi danaunya nggak dalam, jadi kayak pantai, berarti cuma dalam gini, ke tengah pun nggak dalam. Jadi aman lah untuk anak-anak juga aman, nggak takut kelelep atau gimana itu aman, ya. Jadi itu. Ada ombak buatan, Pak. Kayak wahana kolam renang ya. Dikasih juga. Oh, ada juga. Ombaknya juga ada. Tuh loh Buatannya maksudnya. juga ada. Orang sana itu kalau ngapa-ngapain total. Jadi dikasih ombaknya juga ada, dikasih pasirnya juga ada, ya. Jadi dibuat semirip mungkin dengan pantai, kecuali airnya nggak bisa asin, nggak bisa ngasih garam. Iya. Kecuali satu lagi, Pak, nggak bisa kayak pantai beneran, nggak ada sampahnya. Oh. Ya. Aha. Semuanya aku mau nunjukin ini TK aku gratis. Ini SD aku gratis. Ini SMP aku dan juga gratis. Ini SMA aku juga gratis. Dan akhirnya universitas aku, Universitas Lund, gratis semuanya. S1, S2 gratis untuk warga negara Swedia. Nah, Itu, Pak. Gimana, Pak? sekolahnya gratis semua, Pak. Apa yang nggak gratis? Tapi itu betul. Benar tapi Pak, gratis. Yes, itu memang betul sekali. Jadi di Ceko itu mulai dari TK sampai S2 itu gratis. Sampai S2 itu gratis. Pasti ada tes masuknya pasti ya. Kalau bodoh banget ya juga nggak bisa masuk kan. Tapi kalau untuk standar saya nggak begitu pinter, itu masih mungkin S2. Saya kan juga selesai S2 di Ceko juga. Dan itu gratis. Dan itu gratis. Bahkan untuk saya bukan orang asli Ceko ya, itu gratis. Jadi ya dari TK gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA nggak ada karena SMA sama SMP satu, jadi 9 tahun high school ya namanya. S1 sampai S2 itu mereka gratis semua. Jadi saya enaknya jadi orang tua di sana, saya nggak pusing mikirin Mikir UKT, Bayar. kuliah gimana jual Kayak tanya kayak apa ya? nggak ada. Jadi semua memang sudah di backup sama pemerintah. Pendidikan ya, gratis. itu utama ya. Iya, kesehatannya juga gratis di sana. Kesehatan Apalagi Pak juga yang gratis Pak gratis. di sana. Iya, Saya kita suka yang gratis-gratis soalnya, Pak. Itu menurut saya semua orang itu dapat uang pensiun kalau udah berhenti bekerja. Nggak cuma ASN, semua orang. di sana Pak. Bahkan mohon maaf misalnya tukang sampah itu juga mereka dapat pensiun juga kalau udah selesai bekerja. Oh, makanya tidak ada ketimpangan profesi juga di sana ya, Pak ya? Ya, karena itu mereka juga dapat uang pensiun, misalnya gaji, mohon maaf ya, gaji misalnya tukang sapu di kota gitu dengan gaji yang di kantor itu hampir sama. Dan karena memang itu kan ikut standar pemerintah UMR gitu kalau di sini ya. Kalau mereka nggak penuh dengan nggak bisa memenuhi standar UMR kan perusahaannya jadi bermasalah dengan pemerintah. Jadi nggak ada yang malu saya misalnya saya melamar anak orang kerjaan kamu apa, saya tukang ojek begitu. Mereka pede aja saya tukang ojek karena mereka tahu gaji tukang ojek misalnya dengan gaji yang di kantoran itu hampir sama. Kehidupannya juga sosialnya sama. Kalau nanti tua sama-sama menua gitu sama-sama pensiun juga dapat uang pensiunan juga. Enggak. Jadi PNS itu bukan dianggap yang paling sukses di sana ya. Keren ya. Ya, jadi ya begitu. Salah satu sistem yang sudah terbangun dari awal gitu ya, Pak ya. Jadi semuanya berjalan dengan damai. Tapi jangan seneng dulu. Oh, nah ini nih, apa nih Pak nggak senengnya di sana? Enggak senengnya kan tetap gaji kita dipotong untuk pajak 21%. Oh,
21% dari gaji kita, tapi namanya kembali kita iya kan, betul. untuk dana pensiun nanti, untuk pendidikan anak-anak saya, untuk misalnya kesehatan juga kalau saya mudah-mudahan enggak, kalau saya sakit ke rumah sakit, operasi apapun itu gratis semua, operasi kanker, operasi mata itu udah gratis semua, nggak ada yang bayar. Jadi nggak ada istilahnya orang miskin jangan sakit, nggak ada. Nggak ada. Semuanya sama. Tapi ini Pak, yang menarik mungkin untuk kita warga Indonesia gitu ya Pak, ada nggak beasiswa dari pemerintah Ceko atau universitas di sana untuk masyarakat atau pelajar di Indonesia? Gitu, Pak. Oke. Kalau untuk beasiswa sebenarnya pemerintah Ceko juga membuka beberapa program beasiswa untuk mahasiswa enggak dari Indonesia tapi Asia ya. Oke. Ada yang saya ketemu mahasiswa ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari Vietnam dan lain-lain. Itu mereka banyak yang kuliah di situ dan itu beasiswa. Jadi memang membuka. Ya. Ada ya. Di Indonesia mungkin juga dibuka tapi jarang yang mengakses kali ya. Karena saya hampir nggak pernah ketemu mahasiswa Indonesia di sana. Kalau mahasiswa dari negara lain banyak, tapi Indonesia belum. Ya, saya tidak tahu kenapa. Sebenarnya pemerintah itu ada program dari pemerintah Ceko ya. Sebenarnya ada, tapi mungkin informasinya nggak nyampe atau gimana, saya kurang tahu. Ya, mungkin kalau ada yang tertarik, teman-teman yang di rumah tertarik pengen cari itu, coba nanti kalian Google di KBRI Praha. Itu kan kedutaan besar Republik Indonesia Praha, ibu kotanya. Kadang mereka ada informasi tentang beasiswa itu dan itu dijamin resmi ya, bukan yang bukan kayak tipe Kamboja begitu ya. Betul. Jadi saran saya cari informasi tapi yang resmi di kedutaan besar. Insya Allah ada di situ. Ya, itu ya teman-teman, kalau misalkan besok mau ingin cari beasiswa S1 atau S2 di Ceko bisa langsung ke itu tadi KBRI Praha. Oke, next WiFi area terakhir. Iya, itu ada dulu. Hashtag yang ramai kemarin Pak. Oh yang kemarin itu ya, yang kabur aja dulu. Betul. Oh, oke. Gimana Pak? Kenapa mau kabur? Dong. Kenapa mau kabur? Kan Indonesia negara yang cantik luar biasa. Ngapain kabur? Besar. Iya, besar. Mungkin salah satunya itu Pak, pengen cari pendidikan yang gratis juga bisa kan. Akhirnya kabur aja dulu dan lain sebagainya. Welcome nggak Pak di Ceko untuk teman-teman yang ingin merubah nasib katakanlah? Ya, oke. To be honest ya, jujur kalau kabur aja dulu, saya juga antara setuju antara juga enggak juga. Setuju karena memang kalau kamu keluar negeri, kamu punya pengalaman yang baru pasti. Banyak sekali belajar banyak hal, ada fasilitas yang bagus juga dan lain-lain. Tapi enggak setujunya, jangan nekat. Kabur juga harus ada persiapannya. Persiapan bahasa, persiapan finansial, kemudian juga persiapan di sana nanti mau ngapain, situasinya bagaimana. Kalau nekat, kabur tapi nekat hanya ikut hashtag aja, itu yang nggak saya rekomendasikan. Oke lah, kamu bisa kabur, kamu bisa kabur katakanlah istilah ini ke luar negeri gitu ya. Bisa, tapi tetap harus ada persiapan. Di sana juga nggak begitu welcome banget untuk para imigran kalau nggak jelas tujuannya apa. Itu nggak welcome. Tapi kalau tujuannya jelas, ini mau kuliahnya di sini jelas, ini keuangannya juga oke, dan lain-lain itu baru nanti diterima, di accept kan, di verifikasi. Kalau nggak asal gitu jadinya mohon maaf mungkin ilegal, nah itu masalah besar. Jangan, pokoknya jangan coba-coba ke luar negeri kalau nggak ada persiapan, apalagi ilegal, itu jangan sampai, itu masalah besar untuk kalian. Begitu. Kan kalian nggak tahu di sana nanti situasinya seperti apa. Misalnya kalau pas musim dingin, kalian nggak persiapan, kalian nggak tahu kalau Ceko itu besar musim dingin, nggak bawa jaket, mati. Iya, -18 cuy. Itu contoh yang gampang gitu. Jadi harus pelajari dulu lah. Kalau mau kemana itu pelajari situasinya itu seperti apa. Baru udah mantep, oke.
go on. Nih, Baru boleh. gitu ya. Tips yang mungkin bisa teman-teman pakai, yang bisa Mahar pakai. Iya, Faza juga pakai. Pakai. Mau kabur juga. Gimana ya? Oke deh, itu dia segmen Wifi Area. Kita sudah banyak hal menarik yang dibahas ya. Selanjutnya kita mau kemana nih Mahar? Dengan segmen yang Iya. yang sangat menyenangkan untuk Faza, kita akan ke segmen main bareng. Barsuy. Yeay. Mahar di segmen ini. Oh ngapain nih kita? Nggak tahu nih mau ngapain nih. Iya. Jadi di segmen main bareng ini, seperti biasa kita akan kedatangan Alecha akan memandu permainan yang sangat memusingkan sih sebenarnya ya. Ya. Jadi langsung saja ini dia Alecha. Udah gak sabar ya? Iya nih udah nggak sabar selesai Selesai ya. aja Udah. udah. Jangan dong, ini kan kalian kan masih sangat berseri-seri. Ya kan? Ini memang tugas kita ya. Tugas Alecha adalah membuat agar wajah kalian itu tampak lebih segar lagi dari sebelumnya ya. Wah ini nih. Iya, ini udah gak sabar banget. Kayaknya Pak Musa dari tadi udah mengharapkan pengen di segmen ini ya. Kok saya jadi takut ya? Ini permainannya gampang sekali ya Pak ya. Kita main ABC 5 dasar. Ini lagi. Yuk. Ya, ABC 5 dasar kali ini sangat mudah dan seperti biasa yang kalian mainkan. Pakai ABC Indonesia kan bukan Ceko kan? Oh, tentu aja bahasa Inggris. Terlihat sekali kita nanti bodohnya Faza. Nah, ini pakai bahasa Indonesia aja ya. Contohnya ya, ABC 5 dasar gitu kan. Ya, keluar huruf B misalnya gini. Kan berdua ya. ABC 5 dasar. Ya. B ya kan B. Tapi ada soalnya ya, soalnya ini. Ini contoh dulu ya. Hal apa yang tidak boleh dilakukan saat makan? Oke. Bicara. Oh. Apa lagi? Wow. Dimarahin Bang Roma Irama dong. Nggak boleh. Berak gitu Iya, misalnya. Nggak boleh kan? Oke. Berak. Iya ya, I know. Yo. Udah nggak sabar mau nyoret Mahar. Nanti ya. Udah ya. ya. Terlalu bersemangat jadi Coba dihitung ya Nadia, jangan oh kita hitung tentu saja kalau host hitungnya cuma sampai 2. Kayak gitu dong. Yo. Oke siap ya. Punishmentnya apa nih? Itu dong. kan udah di Depan ya. Oke. Apa ini balsam? Bukan balsam, ini lain balsam. Oh, oke. Ini insya Allah expirednya masih lama. 1 minggu lagi Pak. Enggak dong. Oh, oke. Enggak. Ini body painting ya. Jadi boleh kalau misalkan mau coret di kaki gitu. Enggak dong. Oke ya. Oke siap ya. 1, 2, 3. Ya. ABC 5 dasar. A B C D. E F. susah. Ulangi. Ulangi. Enggak. Kan beda pertanyaan. Berarti ini cepet-cepetan dong jawabnya. Iya, pokoknya yang langsung nggak bisa jawab langsung coret gitu ya. Oke. Urut dulu tapi nih dari Faza. Ya. Sebutkan hal yang bikin malu di depan orang dengan awalan huruf F. 1, 2, 3. Coret. Bukan F, belum cuci F. Benar. 5 ya, 5 ya. 5, 4, 3, 2, Coret aja udah, coret. Silakan mencoret Faza. Oh ya. Semangat saya emang kalau sudah ya. Iya. Sulit juga ya F Iya ya. kan susah kan? Apa ya? Tetap ini Lanjut. masih tetap F. Iya, masih. Sekarang ke ini ya. Enggak. Kenapa jadi saya? Malu di depan orang. Oh ini emang saya dicoretnya cuma satu. Hal yang bikin malu di depan banyak orang berawalan dengan huruf F. 5, 4. Mikirnya lebih lama ya yang sama. Sama pertanyaannya. 1. Nyerah deh, nyerah. Apaan F ya? Nyerah.
coret-coret aja coret. Ya. Tapi Pak Musa belum coret saya tadi. Oh gitu. Iya, Oh, semuanya oke. harus coret soalnya. Oh, oke. Ya berarti nanti Pak Musa. Oh, saya nyoret juga. Oke. Iya. Semua. Oke, sekarang Mahar udah langsung coret aja lah. Enggak. Oh tadi Hal Ini yang waktunya jadi 20 detik dia. fitnah. hal yang Fitnah. bikin malu di depan banyak orang. Fitnah. Oke, putar lagi ke Faza. Nggak kepikiran itu ya. 2 kali putaran. Apa? Hal Kok masih sama hurufnya? Kok aneh banget sih? Udah coret aja lah. Ganti dong. Ganti huruf gak sih? kan 2 putaran. 2 putaran. Oh, 2 putaran ya. Oh gitu. Coret. Pertanyaannya masih sama. Masih. Agak bingung ya. Oke, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Maha. Balik lagi ke aku ya udah ada dong. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan. Apa coba jawabannya apa coba? Apa sih? Apa? Mereka coret juga dulu. Apa ya. jawabannya? Apa jawabannya? Apa coba jawabannya? Iya. Curang banget mereka nggak tahu jawabannya. Bisa pindah posisi jadi host nggak saya? Saya juga kenapa? Ini karena semuanya harus dicoret, saya merelakan. Kita sama-sama merelakan untuk nggak usah nyoret ya. Ya, oke. Kita udah sepakat. Yeay. Kita sudah bermusyawarah and ikhlas. Ikhlas. Kita nggak usah mencoret karena dicoret saya dicoret. Iya. Oke, yuk next. Yang kedua ya. Coretnya kalau udah selesai. Coretnya kalau udah selesai. Yuk. Oke. Ya. Lagi. Yuk. Oke ya. A B C 1, 2, 3. A B C 5 dasar. Cat. E F G. G. Ya. G. Hal apa yang dilakukan untuk menarik hati pasangan dari Maha? Gombal. Pak Muso. Aduh. 5, 4, 3, 2, 1. Gali lubang. Iya, kalau iya dong. Kalau nggak kamu sama saya kubur loh ya. Menarik. Oke, Farah. Ganti penampilan untuk lebih cantik. Ya. Itu juga bagus ya. Make sense, make sense. Oke. Gajian. Coba ya, Nggak ya. suka kan gajian. Menarik. Ya kak. Ini siapa yang nggak suka coba? Enggak. Ah ya. Gitu. Oke. Oke. Dok. Kalau dari saya harus menjadi gila. Gila. Iya Oke dong. nih. Oke. Iya dong. Ganti mobil lebih bagus. Ya Allah. Tadi udah ganti. Oh ya sih. Nggak konsisten dia nih, ganti-ganti mulu Gaun nih. cantik. Iya, pakai gaun cantik. Dicoret. Oke, mohon izin. Kok jadi aku yang dicoret? Ya kan kamu tadi nggak bisa jawab. Ganti. Ya, kan aku tadi silakan lah. Kan gajian kamu. Nih. Semua aku bingung sih. Game macam apa ini sebenarnya? Oke, selanjutnya konsentrasi. Silakan. Agak lucu ya ini. ABC 5 dasar. Nah, biar banyak. Duh. J K L M N O P. Ini ya. Baik. Hal apa Kamu saja salahnya. yang bikin overthinking dari Pak Muso? Aduh, overthinking ya. Berawalan huruf P. P, overthinking. Overthinking itu kayak apa sih? Terlalu dipikirkan. dipikirkan berlebihan. Oh, gitu. Ya, pacar. Yes, betul. Pelan-pelan ditinggalkan. Apa tadi pacar? Pacar. Pacar. Pajak tinggi. Pajak tinggi. Jelas, setuju kalau itu. Kan? Oke. Pajak naik dong. Enggak dong kan pajak udah Pak. Oh, oke. 5, 4, 3. Punya bos galak. Nah, iya. Pada. Pakai peleter. Oke. Iya tuh, bisa. Apa lagi? Oh, saya lagi. Oke. Kurang. Ini dulu. Oke, pemasukan sedikit. Oke. Saya kebanyakan pinjol. Pinjol. Pinjol ya, pusing jadi. Udah nih putaran kok terus aja. Gimana sih ya? Sengaja dia nih. Aja dicoret aja bisa kan. Masih ada lagi ya. Oke, siap. Kan udah semua, kan masih ada lagi. Iya kan masih ada soalnya masih ada. ABC 5 dasar.
Kayaknya kalau muka kita belum penuh, belum berhenti Jadi dia. angkatan kita belum stop. ABC 5 dasar. A, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Aduh. Ki. Gantilah, ganti. Ganti lah, ganti. Bagus kan? Katanya terus aku ikut kreatif ya. Hal apa yang tidak boleh dilakukan saat nonton bioskop? Dari Faza. Kris bunyi keras. Ya kan, krisnya bunyinya keras. Ya nggak bisa. Ada bunyinya kalau pakai aplikasi. Kris. Nggak ada yang tahu aplikasi kris sih. Oke, aku. Yang nggak boleh di bioskop ya. Queen Elizabeth ngikut, nggak boleh. Nggak boleh tuh ya. Ayo. 5, 4, 2, 1. Aku. Kan 2 putaran. Kitela ditumpahin. Masuk. Apa ya? Ki lagi. 3, 2, Merah dah. Ngerti. 5, 4, 3, 2, 1. Gagal ya? Semuanya kau bisa kok jadi aku. Kamu kan 2 kali nggak bisa. Kan tadi juga kamu nggak bisa. Tapi kalian juga Saya tadi jawab. Aku bisa. Aku 2 kali. Oh, curang ya ini ya. Enggak. Mainnya curang ini. Ya Allah. kita tuh emang curang, mengedepankan kecurangan kalau di sini. Bisa ya udah. Pak Musa dari sore ya udah ini. Belum. Iya, Faza siapa? Enggak dicoret yang pertama enggak tahu. Kris ada. Faza juga dicoret. Pak Musa Faza dicoret. Oh ya, ini nggak ngikut. Apa sih tadi yang salah? Chris ya? Berarti kan 2 kali dong. Enggak dong, 2 kali. Kamu kalau bisa jawab 2 kali, Mawar. Kan kamu Ayo sudah. Kasihan banget ini. Jangan berteman ya. Masih ada 3 soal. Oh my god. Kita sudah aja ya Faza. Ayo siap teman-teman 1, 2, 3. ABC 5 dasar. F lagi udah. F udah, ABC ganti. 5 dasar. E, F, G, H, I. Oke. I. Sebutkan hal apa saja yang dilakukan saat live di medsos. Berawalan huruf I. Barusan dari siapa ya? Faza ya? Faza. Mahar. Dari Mahar. Instagram live. Apa? Medsos. Apa? Ya nggak boleh dilakuin. Oh ya nggak boleh dilakuin. I. 5. Ikut-ikutan menghujat. Oke. Ya, boleh. Apa? Hitung-hitungan pulsa nggak boleh. Injak kamera. Ya. Lagi. Mahar. Ilangin alat buat live nggak boleh. Ilangin alat buat live nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh pas sosmed inget utang, nggak boleh. Have fun aja. Oke. Faza. 5, 4, 3, 2, Izin nggak ikut live. boleh. Izin nggak kan ikut udah live. izin boleh kalau izin. Izin Boleh. Izin ikut live. Coret. Nggak boleh. Izin tuh nggak boleh Faza. kalau nggak izin Teraniaya banget Oh yang ya ini sudah ya. ya. 1 lagi ya. Yang 1, 2, 3. ABC 5 dasar. 4. J. J, K, L, M, N. M. Oke. N. Hal Oke. apa yang tidak boleh dilakukan saat di lampu merah berawalan huruf N? N. Oke. Dari Pak Muso. Oke, ngobrol sama pengendara lain. Nonton TV. Nendang motor lain. Tiba-tiba ngilang. Motornya siapa yang pakai ini ya? Ngilang. Masa? 5, Cari balet. 4. Ngelempar sampah. Oke,
Enggak. No. Bukan, No. bukan. Pak Musa gimana Pak? Ini yang segmen terakhir dihilangin aja. Ini benar-benar teraniaya kita ya. Sampai jumpa lagi ya di permainan yang lebih dahsyat, spektakuler, tiada tara di Aleca selanjutnya. Bye. Oke, thank you Aleca. Luar biasa sekali ya. Gimana Pak Muso? Ya. Pengalamannya? Menyesal tidak datang ke sini Enggak jauh-jauh dong. dari Ceko. Enggak dong. Enggak. Seru sekali di sini. Saya suka bisa berbicara dengan dan bermain dengan kalian semua. Karena di Ceko kan nggak ada yang kayak gini ya. Nggak ada yang berani kurang ajar sama saya ya. Baru di sini ya. Ya mohon maaf lah ya Pak, ini memang kita bukan orang Ceko. Enggak, ini keren sebenarnya, keren pengalaman baru karena itu juga saya suka Indonesia karena selalu banyak kesenangan di sini. Di sana itu sudah terlalu kalau nggak ada uang nggak senang. Di sini walaupun nggak ada uang ada kesenangan yang lain. Ya, walaupun Mbak Faza sama ini di rumah pusing utang tapi di sini kan lupa gitu ya. Jadi oke. Dibuka lagi kartu kita. Oke. Kalau Mahar gimana? Apanya? Seneng nggak? Dia mau ngulang game lagi kayaknya. Enggak, Pak, Agak. cukup Oh. Pak, ini cukup. Coba lihat kamera dulu Mahar. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Muso kedatangannya di PW Kreatif hari ini dan semoga kembali ke Ceko kapan Pak? Iya. Ya, tanggal 19 kami kembali. Jadi hari Kamis besok kami mau jalan-jalan ke Lombok 1 minggu. Setelah dari Lombok langsung pulang. Masih ada 1 jok kosong. Iya, masih ada atau koper kosong mungkin kita bisa masuk. Boleh ikut aja, nanti kan di ban pesawat itu juga gimana gitu ya. Bahaya ya. VIP kan nggak perlu AC jadi. Aduh, ya semoga kedepannya kita bisa menjadi negara maju seperti negara-negara lainnya. Ya. Itu harapan kita. Harapan kita. Kalau Pak Muso sendiri apa harapan untuk Indonesia dong? Ya. Takut nanti. Saya kalau untuk masalah negara itu bukan ahli saya ya, tapi saya hanya ingin menginformasikan kepada generasi muda termasuk kalian semua. Jadi peluang di luar itu masih banyak. Jadi sebisa mungkin ayo buka diri kalian keluar gitu ya. Kita bangun Resign aja dulu. ya, jangan dong. Kita bangun negara. Kita bangun negara dari kitanya ya. Karena negara, saya pengen semuanya tahu kalau Indonesia itu negara yang besar dan kaya. Orang Indonesia, karena saya asli Jawa, orang Jawa juga sebenarnya hebat-hebat sekali. Secara historis kan kita orang hebat. Betul. Sudah ada Borobudur, siapa yang bangun Borobudur di abad itu? Hanya orang Jawa, orang Eropa nggak bisa apa-apa waktu itu. Itu kita hebat sebenarnya. Cuma kita itu nggak sadar kalau kita itu hebat. Jadi karena saya sudah di luar, saya sudah punya pengalaman gimana di sana itu, jadi saya jadi sadar ternyata saya itu sebenarnya hebat. Kalian itu sebenarnya hebat. Cuma kalau misalnya peribahasa ya, kalian itu singa, tapi karena terlalu sering main di kandang kambing, jadi walaupun singa, kalian mengira saya itu kambing. Jadi itu yang harus kalian semua bangun negara, tapi bangun dari diri kalian sendiri. Keren banget. Banyak sekali quotes hari ini. Oh, dari Mahar, quotes-nya Mahar, ayo. Ayo Mahar, quotes-nya. Bayar pajak. Temanya pajak terus. Balik ke kita. Oh, Kan oke. tadi balik ke kita. Ya lengkapi dong kalimatnya. Iya, itu udah lengkap. Untuk Faza coba Faza bisa disampaikan. Ya, jaga diri kalian guys gitu. Dari apa? Dari apa Ya, ini? maksudnya dari utang-utang pinjol. Oh, gitu loh, oke. Pak. Kan lagi bahaya banget. Kan Harus tadi kan lengkap ya, ini harus lengkap. kan dia bicara masalah pajak, saya kira nyambung ke dia lagi. Jaga diri dari Dari pajak. itu. Enggak. Oh, enggak. Oh. Sudah tutup aja kita tutup segmen kali ini. Terima kasih Pak Muso. Terima kasih Pak Muso. sudah Sama-sama, hadir di sini. sama-sama. Semoga perjalanannya lancar. Amin, amin, amin. Travelingnya juga bisa membahagiakan.
akan kembali ke Ceko dengan sehat walafiat. Ya, terima kasih juga dari saya sudah diizinkan untuk datang ke sini. Biasanya cuma nonton, sekarang saya yang jadi ditonton gitu ya. Terima kasih dan saya besar harapan saya kalian semua nanti suatu saat jadi orang yang sukses. Nanti Amin. entah sukses dari hal apa, kan kalian punya takdir masing-masing. Pokoknya sukses versi kalian sendiri. Kita jumpa lagi sudah dengan situasi yang lebih baik. Amin. Ya Allah. Dan akhirnya usai sudah perjumpaan kita, ya Mahar ya. Iya. Ya, itu. Mau closing atau mau main lagi nih? Oke. Jangan lupa follow Instagram @pw.kreatif, @pesonafm Wonosobo, juga di Official Wonosobo TV. YouTube-nya kemana Mahar? YouTube-nya ada di web TV Wonosobo, bisa ditonton tiap hari Senin jam 3 sore. Kalau di Pesona bisa didengerin di Pesona didengerin setiap hari Minggu jam 18.30 ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi dalam program Copy Paste. Jangan lupa di Di-